Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semuanya belajar tentang proses assessment dan triangulasi data, di mana proses assessment di bidang konseling itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara observasi, di mana kita sebagai pengamat atau peneliti itu melihat secara langsung maupun tidak langsung perilaku yang dimunculkan oleh konseli. Melihat secara langsung berarti kita langsung terjun ke lapangan, melihat secara tidak langsung berarti kita itu bertanya kepada orang yang berada di sana. Wawancara di sini adalah proses tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung antara konseli dengan konselor atau konselor dengan significant other-nya. Significant other itu siapa? Significant other itu adalah orang-orang yang berada di sekitar konseli. Biasanya dia itu orang yang erat hubungannya, bisa jadi dari keluarga, bisa dari sahabat, ataukah pacar atau orang terdekatnya. Terus yang ketiga yaitu berasal dari dokumentasi, di mana dokumentasi di sini itu bisa berupa buku diare, buku catatan maupun yang lainnya yang berupa data, bisa foto atau yang lain sebagainya. Sedangkan triangulasi data di sini itu adalah proses pencocokan antar data ini, mana data itu yang sesuai dan mana data yang tidak sesuai. Dan triangulasi di sini dibagi menjadi dua sebenarnya, triangulasi data dan triangulasi ahli. Dimana kalau triangulasi data itu berasal dari data yang kita peroleh, kalau triangulasi ahli itu berasal dari pendapat ahli yang sudah benar-benar expert di bidangnya. Sebagaimana contoh di sini, berasal dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara dari seorang konseli, dia ini yang bersifat ekstrovert, ya, yang bersifat ekstrovert, di mana konseli ini bisa saya bagi menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert. Dimana kalau introvert dia itu yang jarang bisa percaya kepada orang lain, yang ekstrovert, sedangkan ekstrovert di sini dia itu yang mudah berbicara. Saya bilang bukan mudah percaya ya, mudah berbicara. Kalau introvert itu sulit diajak bicara, kalau ekstrovert mudah diajak bicara. Di sini didapatkan data dia itu yang pertama merasa lingkungan rumah tidak mendukung, oleh karena itu dia itu mencari kesenangan untuk mengalihkan rasa sedih. Yang kedua, dia mencari perhatian orang lain karena dia itu merasa kesepian. Terus yang ketiga, dia tidak mau mencari inspirasi karena dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Sampai akhir di sini. Oke. Ini tadi dari konseli. Kemudian hasil dari significant other 1, atau setelah hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari significant other 1 atau sahabatnya, ternyata didapatkan hasil bahwasanya perilaku yang tampak dia itu berpura-pura terlihat sangat sedih. Kenapa? Karena agar mendapatkan empati atau perhatian dari orang sekitar. Yang kedua, gerak tubuh yang tidak semangat yang disebabkan karena dia itu merasa putus asa dan sering bermalas-malasan karena dia tidak memiliki kegiatan yang disuka. Ini sampai di sini ya, sampai terakhir di sini. Dia itu sering matanya berkaca-kaca ketika menyampaikan keinginan. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia inginkan tidak akan tercapai. Terus, di sini dari significant other 2 didapatkan hasil bahwasanya perilaku yang tampak itu dia porsi makannya lebih sedikit karena dia itu tidak nafsu makan. Terus yang kedua, jarang membantu pekerjaan rumah karena dia itu merasa itu adalah hal yang membosankan. Sampai di terakhir di sini, dia itu mudah tersinggung ketika diberi masukan tentang masa depannya. Kenapa? Karena dia itu merasa dianggap tidak bisa mengurusi diri sendiri. Oke, sudah. Oke. Jadi setelah tadi itu kita dapatkan hasil dari tiga informan, baik dari konseli, dari keluarga, atau dari significant other 2 dan significant other 1. Sekarang waktu kita untuk melakukan proses triangulasi data. Maksudnya apa sih triangulasi data? Itu pencocokan data antara dari konseli maupun dari significant other-nya yang berasal dari kegiatan dokumentasi, wawancara maupun observasi. Sekarang ayo kita mulai dari yang nomor 1.
Dia di sini mencari kesenangan untuk mengalihkan rasa sedih. Ini pernyataan konseli. Terus di sini juga berekspresi sedih. Di sini juga ada berekspresi sering keluar rumah, mencari kesenangan keluar, sama kan? Oke, jadi berarti bisa dikatakan 3 informasi ini bisa dikatakan data yang reliable. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya jelaskan dulu untuk proses triangulasi. Dalam triangulasi data terdapat 3 macam data. Data itu bersifat valid, reliable, dan tidak valid dan tidak reliable. Maksudnya apa? Data yang valid di sini adalah data yang menunjukkan kebenaran itu di atas 80%. Kalau kebenaran data itu antara 60 sampai 80, 60, 50 sampai 75, di sini bisa dikatakan dia itu data yang valid. Tapi kalau di bawah 50% di sini bisa dikatakan data yang tidak valid dan tidak reliable. Otomatis apa? Kalau di sini ada 3 informan, ketika ketiga informasi ini sama, berarti dia itu adalah data yang reliable. Tapi kalau yang sama hanya kalau significant other dan significant other juga disebut dengan data yang valid. Tapi kalau nggak ada yang sama, contoh ya, 1 ini ada, 2 ini nggak ada, berarti dia itu data yang tidak valid maupun data yang tidak reliable. Nah, sekarang kita bicara tentang data yang reliable. Di sini yang 3-3-nya sama. Di sini ada yang pertama, di sini mencari kesenangan untuk mengalihkan rasa sedih. Oke, di sini juga ada berekspresi sedih, kan sama atau? Terus yang di sini ada sering keluar rumah. Nah, oke, kan sama aja pembahasannya. Dia keluar untuk mengalihkan rasa sedih. Oke. Terus itu data yang valid. Data yang valid di sini bisa saya katakan 1, 2, 3, 4, 5 ini sama. 5 data ini valid. Kenapa? Karena 3 ini sama. Terus data yang tidak valid mana? Yang ini. Sering jahil pada teman. Masa ada di sini sering jahil? Ada enggak? Enggak ada. Di sini ada sering jahil? Enggak ada. Ini yang tidak valid dan juga tidak reliable. Terus Pak, data yang valid yang mana? Bisa dikatakan data yang ini. Kenapa? Dia di sini hanya ada 2 yang sama, yaitu significant other 2 dan konseli yang ekstrovert. Loh Pak, di sini antara pernyataan dari konseli yang ekstrovert dengan significant other, di sini kan tadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang masuk dalam kategori valid dan reliable. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang tidak valid dan tidak reliable. Berarti apakah di sini termasuk pernyataan dari konseli yang bersifat ekstrovert ini bisa dipercaya? Jawabannya tidak. Oleh karena itu kita harus menggali data lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketiga data ini harus kita confronting lagi kepada konseli. Bener nggak masalah yang dialami konseli ini? Karena konseli yang bersifat ekstrovert itu bersifat dia itu sering bohong untuk menutupi permasalahannya. Berasal dari hasil konfrontasi yang telah dilakukan oleh konselor kepada konseli yang kedua, di sini didapatkan data bahwasanya ini adalah perilaku yang sebenarnya yang berada di konseli. Jadi data yang awal tadi itu bisa dikatakan konseli banyak berbohong. Nah, sekarang setelah dari hasil konfrontasi atau assessment yang kedua didapatkan data yang seperti ini. Oke. Terus setelah didapatkan ketiga data ini, barulah kita proses tadi pemberian kode, di mana ada 3 tadi pernyataan yang sama, ada yang hanya 2 dan ada yang tidak sama sekali. Oke, bisa dikatakan contoh sekarang ya. Sekarang kita coba ya kasih coding kepada data dari 3 data ini yang bersifat reliable atau yang kebenarannya bisa dikatakan di atas 80%. Atau kalau dari 3 data ini ketiga-tiganya sama. Oke, coba sekarang dari pernyataan konseli dulu. Di sini mudah putus asa atau putus asa. Coba ya, ini saya kasih kode 1. Di sini juga ada putus asa, saya kasih kode 1. Di sini juga ada putus asa, saya kasih kode 1. Kenapa kok saya kasih kode 1? Dia di sini yang memenuhi kriteria ketiga-tiganya dia benar. Kita
mencoba untuk mengasih kode pada dalam kategori valid atau kebenarannya itu di bawah dari 75% ke bawah. Kalau di sini ada 3 pernyataan, berarti yang benar itu ada 2 atau yang sama pernyataannya ada 2, yaitu contoh ini ya, merasa dianggap tidak bisa mengurus diri, sama ini kan ada merasa dianggap tidak mengurus diri, di sini nggak ada ya. Jadi apa, ini saya kasih angka coding 2 dan di sini saya kasih coding 2. Kenapa? Karena kebenarannya dia itu hanya ada 2. Jadi yang satu tadi itu ketika tiga-tiganya menyatakan hal yang sama, kalau 2 ini hanya 2 orang yang menyatakan hal yang sama. Yang ketiga, kita itu belajar tentang coding yang ketiga, yaitu tidak valid dan tidak reliable, di mana kebenarannya di bawah 50%. Kalau di sini ada 3 hal, 3 narasumber atau 3 informan, berarti dia itu hanya 1 informan yang menyatakan hal seperti itu. Contoh yang di sini tidak nafsu makan, di konsumsi ada hal yang tidak nafsu makan, pernyataan tidak nafsu makan tidak ada. Di signifikan other 1 ada, tidak ada. Di sinilah baru kita kasih angka 3. Nah, 1, 2, dan 3 inilah dinamakan dengan pemberian coding. Oke. Jadi terus berdasarkan dari hasil coding tadi, dia di sini terdapat ini adalah pernyataan yang sama dari 3 pernyataan tadi itu ya. Di sini adalah pernyataan yang ini reliable, ini valid, ini dan yang tidak valid dan juga tidak reliable sudah saya jadikan 1 di sini. Kemudian Pak, kalau di sini ada 3 yang tidak valid dan tidak reliable, ini apakah kita buang atau tetap kita pakai? Ini kita sisihkan sementara, di sini hanya sebagai data pendukung. Yang kita pakai di sini adalah data yang valid dan data yang reliable. Oke, setelah kita dapatkan data yang valid dan reliable, ternyata kemudian kita gambarkan permasalahan ini, kita bikinkan alur permasalahan.